apa kabar? Saya lihat wajah Bu Mai setelah keluar dari ruang kepala sekolah kok kelihatan sedih, kecewa, lesu. Kira-kira ada apa Bu Mai? Iya, saya alhamdulillah sehat. Iya, namun saya sedih dan kecewa, Bu. Saya butuh seseorang yang untuk membicarakan masalah yang saya hadapi. Apakah Ibu mau membantu saya? Alhamdulillah, saya bersedia sekali membantu Ibu. Apa yang bisa saya bantu? Dan kira-kira tentu Ibu ingin apa tujuan dari pembicaraan kita hari ini? Iya, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Lalu apa lagi yang ingin Ibu capai? Saya ingin mengajar sesuai dengan cara saya sendiri. Ya, bagus. Nah, Bu Mai, sekarang bagaimana sebelum Bu Mai cerita, kita refleks dulu biar perasaan Bu Mai lebih lega. Yuk kita duduk dulu sama-sama Bu Mai. Nah, sekarang coba Ibu Mai tarik napas lebih dulu. Tarik napas yang dalam, hembuskan. Nah, saya rasa Bu Mai sekarang terasa lebih segar dan lebih lega begitu Bu Mai? Iya, Bu. Nah, sekarang mungkin tepatlah waktunya Bu Mai sekarang menceritakan masalah yang Bu Mai hadapi. Iya, saya ditegur oleh kepala sekolah. Apa penyebabnya kira-kira Bu Mai? Beliau menyampaikan saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Tentu Bu Mai punya alasan mengapa Bu Mai tidak menggunakan buku teks, begitu? Iya, menurut saya buku teks itu bukan satu-satunya sumber belajar. Kita bisa mencari referensi lain, bisa dari internet, dari modul, dari YouTube, dan sebagainya. Nah, kalau begitu mengapa Bu Mai menggunakan sumber itu tanpa menggunakan buku teks? Menurut saya, ya saya tidak susah-susah buka buku, Bu. Cukup buka Android, buka modul, buka HP di dalam kelas. Oh begitu. Nah, sekarang coba Bu Mai ceritakan secara detail kejadian waktu pengawas melakukan supervisi di kelas Ibu. Ya, ketika itu pengawas datang, saya sedang mengajarkan tentang negara ASEAN. Saya menjelaskan materi dengan membaca dari Android. Sebagian siswa banyak yang ribut dan berbicara dengan temannya. Lalu pengawas menanyakan kepada saya, mengapa Ibu mengajar materi dari Android? Saya menjawab bahwa materinya sama dengan kurikulum, sama dengan yang di buku teks. Kemudian pengawas menegur saya dan akhirnya mengadukan saya kepada kepala sekolah. Oh, nah sekarang pertanyaan saya, kalau saya boleh tahu nih, apakah murid Ibu merasa nyaman dengan cara mengajar yang Ibu gunakan? Saya tidak pernah menanyakannya sih kepada anak-anak. Lalu bagaimana dengan hasil belajar yang dicapai oleh murid Ibu? Ada yang bagus, ada juga yang di bawah KKM, ada juga yang semangat juga. Oh begitu. Nah Bu, kita kan di sekolah nih sama-sama tahu, di sekolah kita kan tersedia semua buku sesuai dengan kurikulum yang ada. Karena kita tahu kan Bu, 20% dari dana sekolah kita gunakan untuk membeli buku teks atau buku paket. Nah, mengapa Ibu tidak menggunakan buku paket yang tersedia saja? Loh Bu, bukannya buku menurut saya materi yang saya sampaikan itu sebenarnya sudah sama dengan kurikulum. Apakah dalam proses belajar yang Ibu laksanakan itu dengan menggunakan sumber lain tadi sudah melibatkan semua siswa Ibu? Ada juga sekali-kali hampir
saya yang aktif lah. Nah, dapatlah saya simpulkan bahwa permasalahan yang Ibu hadapi karena Ibu tidak menggunakan buku teks karena merasa lebih ringkas mengajar dan hanya menjelaskan materi pada murid tanpa melibatkan murid. Iya, tentunya mungkin seperti itu, Bu. Saya sangat menyadarinya sekarang. Menurut Ibu, apa usaha yang akan Ibu lakukan supaya Ibu tidak ditegur lagi oleh kepala sekolah? Ya, saya akan menggunakan buku teks untuk mengajar, juga menambah dengan sumber lain tentunya, tapi saya gunakan buku teks yang di sekolah. Bagus sekali. Nah, Bu Mai, kira-kira apa yang akan Ibu Mai lakukan? Saya akan mendatangi kepala sekolah untuk meminta maaf dalam hal ini. Kemudian mengatakan kepada beliau saya berjanji akan menggunakan buku teks dalam mengajar, di samping itu bersama juga sumber lainnya. Apa komitmen yang dapat Ibu lakukan terhadap aksi yang akan Ibu lakukan? Ya, saya akan minta kepala sekolah untuk melakukan supervisi saya kembali di kelas, Bu. Bagus sekali itu, Bu Mai. Saya suka dengan diskusi hari ini. Apakah ada hal lain yang akan Ibu sampaikan? Iya, saya akan mengundang pengawas juga untuk melakukan supervisi lagi di kelas. Saya ingin sampaikan bahwa saya sudah menggunakan buku teks dan saya melakukan perubahan demi melibatkan murid yang memihak murid dalam proses belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Ih, keren sekali Bu Mai. Kira-kira siapa yang dapat membantu mewujudkan komitmen Ibu Mai? Saya rasa Ibu Yarni sendiri karena Ibu seorang calon guru penggerak. Kemudian Ibu juga pintar dalam proses belajar mengajar selama ini. Kelas yang Ibu ampu selalu bersemangat dan aktif melakukan kegiatan yang ada dalam buku teks. Saya sering loh mengintip kelas Ibu. Terima kasih. Ternyata Bu Mai suka ngintip-ngintip ya. Nah, tapi intip-intipnya yang bagus kok Bu Mai. Kita mengintip kepada arah yang bagus. Nah, kira-kira ada hal lain yang Ibu butuhkan dukungan dari komitmen yang akan Ibu lakukan? Ya tentu harus dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman yang lain nanti kita sama-sama. Iya, nah ide bagus sekali Bu Mai. Saya yakin Bu Mai yang hebat, Bu Mai juga calon guru penggerak, pasti bisa melibatkan siswa dalam melakukan perubahan di kelas dengan melibatkan siswa. Karena kita tahu siswa adalah mempunyai kesempatan juga untuk mereka belajar. Nah, terima kasih Bu Mai. Hari ini kita sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu Mai hadapi. Terima kasih, Bu. Sama-sama.